Oke guys, hello. Oke, hari ini kita mau ngobrol soal diri. Nggak kompleks-kompleks, sederhana aja. Kita scratch the surface lah, kita garuk permukaannya dulu. Kita nggak terlalu detail juga ngomongnya, tapi paling nggak tahu positioning diri di sekitar, ada kesempatan apa, ada limitasi bagaimana sebelum kita ngomong action, sebelum kita ngomong strategi karir, strategi bisnis dan seterusnya. Itu nanti itu masuk ke konsep yang multiplex, nggak cuman kompleks tapi multiplex. Nah, ini kita ngomong yang simplex dulu, yang simple dulu. Yang simple kita ngomong tentang dunia diri dulu, gimana sih interaksinya sama teknologi, gunanya gimana, sama kepercayaan dan seterusnya. Nanti akan nyenggol-nyenggol juga ke jagat sedang, ke dunia komunal. Ini pengetahuan basic tentang diri yang saya pahami. Oke, kita ngomong tentang dunia diri. Pemetaannya kayak gitu tadi, tapi kita seperti biasa kita walk through satu-satu. Tentang ke diri itu, self yang sekarang, diri itu terdiri dari beberapa komponen. Komponen pertama itu komponen fisik yang kita alami setiap hari, badan, kesakitan, kesenangan, dan seterusnya, luka, lapar, haus, itu dialami oleh body, badan, wadak. Itu masuk ke dunia yang finite, yang terbatas, yang bisa kita pelajari. Kalau di ilmu sains bisa pakai biologi, kalau di kepercayaan bisa dengan agama, dengan puasa misalnya. Itu bagaimana mengontrol body itu tadi. Nah, body ini tadi punya sifat utama, yaitu ada lotre DNA, karena bapakmu dan ibumu berusaha membuat kamu, dan kamu adalah hasil, kita manusia adalah hasil dari satu sperma yang menang di antara jutaan yang lain. Jadi saya biasa menyebut itu sebagai lotre DNA. Yang menang yang mana, dan jadi kita manusianya. Terus di situ ada intrinsik bawaan, yaitu ada bakat, ada IQ-nya seberapa, ada temperamennya seberapa. Temperamen itu kedekatan emosinya, dia orang yang rajin atau orang yang kreatif atau orang gampang stres. Nah, itu ada faktor besar pada bawaan DNA-nya, pada bodinya, pada badannya. Itu memberi limit kepada kita untuk eksplorasi. Jadi area eksplorasi kita terbatas oleh body, oleh fisik kita. Tidak semua orang mudah maraton, tidak semua orang mudah berenang. Itu tergantung bakatnya, tergantung lotre itu tadi. Ada yang memang dari lahir IQ-nya tinggi, ada yang dia harus belajar sekuat tenaga untuk bisa sampai pemahaman yang sama dengan yang IQ-nya tinggi misalnya gitu. Tapi semua punya fungsi, semua punya gunanya masing-masing, karena basically ini kan lapangan bermain, ini modal kita yang dari body, yang dari badan itu. Jadi intinya adalah bagaimana lotre DNA itu memberi area eksplorasi yang terbatas pada diri. Badan itu punya keterbatasan, ada keterbatasan yang lain. Ada konsep soul juga, ada konsep nyawa, konsep roh misalnya gitu. Ini pada area infinite biasanya yang membahas ini, pada area kepercayaan, seperti yang kita bahas kemarin pada narasi kepercayaan. Ini nggak mudah dijelaskan karena nggak banyak yang tahu, karena seperti yang video kemarin juga, untuk menjelaskan ini kan butuh amsal di dunia finite, di dunia badan, karena memang ini bukan proses kognitif, ini proses pengalaman, ngalami, memahami apa yang dialami. Jadi kalaupun bisa mengajarkan dalam tanda petik, yang bisa diajarkan hanya trigger. Ayo kamu puasa 30 hari, nanti kamu akan mengalami sesuatu untuk pemahaman lebih misalnya gitu. Jadi memang area yang tidak banyak orang tahu, dan ini memberi keterbatasan juga kita. Ini pemahaman kita sangat terbatas di sini. Ini ada soul complex ya. Simpelnya saya pakai kosakata itu karena memang tidak mudah, dan banyak teori tentang ini, dan boleh teori untuk menjadi trigger, tapi pada intinya nanti kamu sendiri yang mengalami. Tapi mengalaminya apakah pakai kesadaran, pakai akal, nanti dulu, karena kesadaran sendiri adalah pertemuan antara dua ini, antara soul
dan antara body, antara wadak dan nyawa ini bertemu kemudian menjadi kesadaran, mind, akal. Nah itu di situ muncul kesadaran, pertemuan antara body dan soulnya. Ada limitasi lagi bahwa kesatuan tiga ini, self ini hidup di jagat gede, dimana jagat gede juga memberi limitasinya sendiri. Paling gampang gini, kenapa kita perlu makan setiap hari? Karena ada limitasi wadak yang harus mengisi energi terus. Karena kita hidup ini kan menempuh waktu, menempuh ruang, tidak pernah berhenti. Dan energi itu digunakan untuk menempuh waktu dan menempuh ruang. Energinya lama-lama habis, harus diisi lagi. Lama-lama habis, harus diisi lagi. Nah itu supply yang terbatas dari jagat gede yang bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi hidup. Jadi kita hidup pada lapangan bermain keterbatasan sebenarnya. Ada keterbatasan eksplorasi, ada keterbatasan pemahaman, dan ada keterbatasan modal, supply modal, bukan model ya, modal. Waktunya terbatas, ruangnya terbatas, dan energinya terbatas. Nah, kita harus memanage keterbatasan ini sedemikian rupa. Jadi sebenarnya kita memang hidup pada, untuk mengetahui diri, untuk mengenal diri, pertama kita harus mengakui dan menyadari limitasi keterbatasan itu semua. Hidup ini isinya adalah keterbatasan. Dan keterbatasan itu melahirkan juga bias kognitif. Biasanya salah satu yang terkenal bias kognitif, ada banyak macam jenis. Ada pandangan personal, ada hal-hal yang kita, padahal yang sama kita punya pandangan berbeda dengan orang lain misalnya. Itu bisa jadi karena datang dari biasnya bisa datang dari soul, bisa datang dari body, tapi yang pasti itu ditangkap oleh mindnya sendiri, seberapa memahami dirinya sendiri, dari soul atau dari bodinya seberapa. Karena misalnya ada yang gampang respon marah, ada yang gampang yang sangat sabar, itu menghasilkan bias yang berbeda. Misalnya soulnya ini nggak jangan diambil begitu saja ya kalau saya ngomong soal soul, karena nggak banyak yang paham juga, termasuk saya nggak gitu paham juga. Tapi sepemahaman saya bahwa soul itu juga memberi nuansa, memberi warna pada mind kita, bukan pada hal yang ini. Kalau ngomongnya kan gini, soul itu fondasi dari mind juga. Nah, jadi kalau mau menggali itu nggak bisa pakai mind kan gitu intinya. Tapi bahwa itu juga punya sumbangsih pada bias kita, iya. Jadi sumbangsihnya dari body, dari soul, itu kemudian menumbuhkan kesadaran, consciousness dalam jagat diri, jagat kecil ini, yang secara intrinsik, secara bawaan memiliki limitasi dan kemudian melahirkan bias. Nah, manusia yang hidup pada limitasi ini terus gimana? Kan gitu. Nah, karena manusia punya mind, punya akal, sehingga dia mencoba merespon terhadap keterbatasan itu. Ada beberapa jenis respon yang coba saya tulis di sini. Respon pertama misalnya pada teknologi HP, traktor, sepeda, motor, itu teknologi. Intinya yang paling atas dari daftar guna teknologi adalah guna dari amplifikasinya. Misalnya gini, kalau kita menyangkol sawah pakai pacul misalnya gitu ya, itu kan kita terbatasi oleh energi manusia untuk menempuh waktu dan ruang dalam menyangkul sawah. Tapi kemudian teknologi membangun yang namanya traktor. Energinya tidak lagi dilimitasi oleh energi manusia, tapi kita menggunakan energi bensin misalnya atau energi solar, itu untuk membantu kita memecahkan masalah, membantu melebarkan limitasi kekuatan manusia tersebut. Nah, ini sifatnya amplifikatif biasanya teknologi itu. Apa yang dibutuhkan manusia diperpanjang, diperlebar. Handphone misalnya, mobile phone misalnya, mengamplifikasi kita untuk bisa komunikasi dengan siapapun, tidak terbatas ruang. Kita bisa telepon siapa saja, kita bisa dapat data secara live kalau lewat internet misalnya gitu. Jadi untuk melewati keterbatasan kita, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi. Dan biasanya teknologi ini membantu kita untuk melewati dalam tanda petik, memperlebar keterbatasan manusia terutama di bodinya ya, terutama di bidang di
limitasi bodinya. Terus kemudian ada juga jenis lain, sistem personal, komunal. Misalnya sistem personal tuh gini, kita membuat sistem setiap hari. Paling gampang agama misalnya, agama Islam misalnya membuat sistem di mana setiap hari sholat 5 waktu. Nah itu pasti ada gunanya, karena ini usulannya dari dunia infinite, dari narasi yang kepercayaan. Kita belum tahu 100% nih fungsinya apa, tapi pasti berguna, pasti bermanfaat untuk melewati limitasi kita. Nah misalnya sistem lain yang datang dari finite, dari sains misalnya, sistem apa ya, yang saya sering ngomong, sistem Zettelkasten, itu bagaimana kita mengefisiensikan waktu untuk bisa belajar dengan efektif, untuk bisa merekonstruksi ilmu dengan efektif, menggunakan waktu dengan efektif, sehingga dengan energi yang terbatas, dengan waktu yang terbatas, dengan ruang yang terbatas, kita menjadi lebih banyak mendapatkan ilmu, tidak hanya mendapatkan tapi merekonstruksi dan memanfaatkan ilmu tersebut. Nah misalnya itu dengan Zettelkasten banyak metodologi personal, itu ada getting done, ada Kanban, itu komunal misalnya untuk memanage produktivitas agar lebih efisien, ada metodologi Evelyn, ada Eisenhower Matrix, macam-macam. Intinya untuk agar efisien. Hukum misalnya itu untuk sistem komunal agar efisien nih. Kalau ada maling ya kita peraturannya sama nih. Kalau maling ya kayak gini, kita taruh dalam sebuah framework hukum biar nggak setiap maling ada terjadi perdebatan yang terlalu panjang kan gitu. Jadi sistem itu mengefisiensi, melewati limitasi, agar kita bisa melewati limitasi kita, lebih mengefisiensikan energi, waktu, dan ruang. Ada lagi area lain, ajaran pendidikan. Itu terutama membantu kita untuk mengkonstruksi dan merekonstruksi ilmu. Nggak semua orang harus menemukan matematika dari nol. Kita bisa belajar dari nenek moyang kita. Dan kalau mau jujur, sebenarnya hampir 95% lebih yang kita ketahui itu kita belajar dari nenek moyang kita yang pernah menemukan duluan, yang pernah mengeksplorasi itu duluan. Jadi kita menghemat energi dan waktu untuk tidak perlu menemukan itu sendiri, tapi tinggal mencontoh dari yang sudah melakukan perjalanan tersebut. Nah, perjalanan orang ini tentu akan sangat berharga karena kemudian mengefisiensikan ribuan orang lainnya yang nggak perlu melewati itu lagi. Banyak contohnya ya, rumus-rumus kayak ya bagaimana pupuk yang baik, kayak bagaimana bikin kopi, pecel yang kemarin ngobrol sama Mbah Tejo kemarin tentang pecel. Kalau semua orang harus dari nol menemukan pecel ya nggak enak, nggak efisien di dunia ini, nggak akan segayeng ini. Tapi karena ada orang yang mulai duluan terus diadopsi, dimodifikasi, nah ini jadi perkembangannya jadi menarik dan jauh lebih lebar. Ini karena kita menggunakan ajaran pendidikan untuk mengefisiensikan energi, waktu, dan ruang dalam hidup, sehingga bakat, IQ, dan temperamen dari body itu tadi efektif menemukan tempatnya. Ada satu lagi yang pengen saya bagi di sini, tradisi mengefisiensi. Tradisi ini kalau saya menganalogikan ini roh nenek moyang, perilaku nenek moyang kita, roh nenek moyang kita lah Pak, yang paling bisa kita sentuh lewat mana sih? Lewat tradisi bermaaf-maafan, tradisi yang kita ikuti, yang kita fotokopi, yang kita adopsi, sadar nggak sadar, itu membuat kita bisa bersentuhan dengan masa lalu, tidak hanya soal ilmu kognitifnya tapi juga soal mental modelnya, soal wisdomnya, dan seterusnya. Jadi ini mengefisiensikan transmisi informasi juga, yang namanya tradisi ini. Nah, ini kumpulan ini kita sebut sebagai ilmu pengetahuan kolektif, informasi yang bermanfaat untuk kita, yang kita kumpulkan secara kolektif. Masing-masing individu boleh punya pilihan untuk mengambil yang mana dan seberapa untuk bisa membantu keterbatasannya sendiri. Karena keterbatasannya sendiri kan tidak seragam, manusia keterbatasannya kan berbeda-beda. Bakatnya beda, IQ-nya beda, temperamennya beda, dia datang dari soul kompleks yang mana juga berbeda, dan seterusnya lah. Dan tidak ada satu rumus universal untuk pilihan yang mana. Itu masing-masing punya keputusannya sendiri untuk memilih teknologi yang mana, untuk memilih sistem yang mana dipakai dalam personal, dan seterusnya lah. Jadi itu pilihan, choice, penting banget.
pilihan yang digunakan untuk membantu kita melewati keterbatasan intrinsik. Nah, setelah kita punya modal keterbatasan ini dan kemudian menggunakan sejarah manusia untuk melewati keterbatasannya, kemudian kita terlibat dalam komunal sosial, dalam kehidupan sosial, terlibat satu sama lain, kenal satu sama lain, berinteraksi dan seterusnya. Ada beberapa archetype ya, ada beberapa pola yang biasa kita gunakan pada kehidupan komunal. Pertama, pola mencari status sosial. Status sosial aku agar kelihatan lebih hebat, kayak aku kelihatan lebih tinggi, kayak aku kelihatan lebih pintar, kayak aku kelihatan lebih soleh, kayak whatever. Itu biasanya di salah satu hal yang memang dicari di dunia komunal itu kalau saya mengkategorikannya itu adalah yang kita cari adalah pendapat orang lain terhadap diri. Jadi panahnya dari orang lain menuju diri, panahnya ke dalam, ke diri. Nah, ada juga yang lain namanya kekayaan. Itu arahnya dari diri ke diri. Jadi bagaimana diri mempunyai kepemilikan kan ekstensi dari diri. Kita jadi punya HP, punya mobil, itu kan biasanya mobilku, milikku, jadi diri kepada diri. Terus kemudian ada lagi yang sering dikejar yang namanya kekuasaan. Itu arahnya keluar, diri atas orang lain. Bagaimana kita bisa mengkontrol orang lain, kita bisa punya pengaruh terhadap orang lain. Nah, ini dunia komunal ini sebenarnya juga nggak lepas dari bagaimana diri mencoba mencari diri sendiri. Itu ada arus dari orang lain atas diri yang disebut sebagai status sosial. Ada yang mencari diri atas diri yang kemudian disebut sebagai mencari kekayaan, dan ada pakai kurikulum diri atas orang lain. Jadi yang dicari utama adalah kekuasaan. Tiga hal ini berhubungan satu sama lain. Status sosial bisa menghasilkan kekayaan, kekayaan bisa menghasilkan kekuasaan, kekuasaan bisa menghasilkan status sosial, dan seterusnya lah. Ini irisannya banyak ini di antara tiga itu. Tapi kalau kita mau mengkategorikan, enak dikategorikan seperti ini karena ada arus lain juga. Ada diri mencari diri yang lebih besar. Man arafa nafsahu itu menurut saya pada area ini. Diri tidak hanya mencari diri yang di sini, tapi harusnya diri yang mencoba mengenal dirinya yang lebih besar, diri ilahnya misalnya gitu. Nah, ini jalannya bisa lewat jagat sedang, tapi juga bisa lewat jalan sunyi, melalui perjalanannya sendiri, bisa di tengah hutan, bisa whatever, karena yang dicari, karena diri yang kecil tidak pernah ada di luar dari diri yang besar dalam tanda petik ya. Makanya ini tidak harus bersentuhan dengan diri kecil yang lain. Ini asal dia berada di dalam diri yang besar, ya, dia tetap bisa punya akses untuk mengenal diri yang besar tersebut. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Nah, ini saya sebut di sini sebagai enlightenment, pencerahan. Tapi whatever jalan itu, yang dituju adalah transformasi, kemudian transformasi jadi diri yang masa depan. Tetap pada komponen body, mind, dan soul. Itu representasi diri di masa depan seperti apa. Outputnya tetap ada pilihan sebenarnya, tapi pilihan kita harus sadar tentang pilihan apa yang berefek pada body, yang dia terbatas waktu, yang pasti mati. Ada juga pertimbangan soul yang tak terbatas waktu, sampai pada unity. Kalau Islam pada tauhid, pada penyatuan, pada kesadaran dan penyatuan terhadap jagat gede ini. Ini dua-duanya berjalan, dan mainnya memberi pertimbangan terhadap keseimbangan itu, yang outputnya adalah pilihan. Jadi pilihan manusia selalu pada keseimbangan itu. Seberapa persen dia mempertimbangkan body, seberapa besar dia mempertimbangkan soulnya, itu bisa disadari, bisa tidak disadari, dan outputnya tidak bisa diingkari bahwa outputnya adalah pilihan. Semua pilihan itu mengandung berapa persen pertimbangan soul, berapa persen pertimbangan body. Tidak mudah menyadari, tapi paling nggak kita tahu petanya duluan, dan seperti yang saya katakan tadi, hal-hal kayak gini kadang-kadang memang harus dialami sendiri. Bisa dikatakan bahwa
ini bukan pelajaran kognitif aja. Ini juga bukan pelajaran sih, saya membagi pemahaman yang saya pahami aja. Bisa sangat salah, bisa juga benar, tapi semoga berguna. Oke, kita tadi masuk pada bahwa untuk melewati limitasi diri pun kita harus melakukan pilihan, dan untuk transformasi menjadi diri yang di masa depan itu kita juga harus membuat pilihan. Nah, pilihan-pilihan tersebut jangan lupa bahwa kita masuk di dalam lapangan bermain yang namanya keterbatasan, sehingga dalam diri pasti ada yang namanya bias karena keterbatasan tersebut. Jadi orang yang sangat pede terhadap dirinya sendiri kan mungkin, sepemahaman saya, dia tidak paham limitasinya, dia tidak paham biasnya karena merasa ngerti ini loh yang pasti absolut benar. Dia nggak paham limitasi dan biasnya sendiri. Gak usah jauh-jauh lah kamu kenal soul kompleksmu, enggak, kamu kenal soulmu, enggak gitu. Di situ aja belum kenal, gimana kamu mau ngomong bahwa pilihanmu adalah pilihan, pengetahuanmu, pemahamanmu adalah pemahaman yang absolut. Nah, ini bagian dari kerendah hatian adalah memahami limitasi tersebut. Nah, ini saya kembalikan lagi pada jagat sedang tentang kekayaan, tentang status sosial dan kekuasaan ini tadi. Ini nggak bisa dikatakan bahwa ini buruk juga, ini bagian jalan untuk transformasi juga, karena pada endingnya ini tetap mempengaruhi pilihan kita. Kita mau bertransformasi lewat mana nih? Ya, transformasi pakai proses yang apa nih, kan gitu. Bisa kok nabi kaya raya ada kok, nabi yang sangat miskin ada, nabi yang sangat berkuasa ada, nabi yang selebriti juga ada dalam tanda petik ya. Jadi ini semua jalan menuju pemahaman yang lebih kafah menurut saya. Oke, lanjut terus. Pilihan itu ada impact juga yang perlu kita pikirkan. Kalau di sini pilihan itu, kalau misal kita kembalikan kepada ilmu pengetahuan kolektif, ini sepemahaman saya yang disebut Islam sebagai khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang the best people, orang yang baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kenapa bermanfaat? Karena ketika dia membagi transformasinya, entah dengan kekayaan, status sosial, kekuasaan, ilmunya, dari enlightenment ilmunya, atau dari manapun, tapi dia kembalikan kepada ilmu pengetahuan kolektif, ini akan membantu generasi berikutnya untuk bisa digunakan, diadopsi, melewati limitasinya. Nah, kalau semua orang harus melewati limitasinya, apakah tidak lebih baik menemukan orang yang ini khairun nas anfa'uhum linnas? Jadi kalau ada debat tentang memilih pemimpin yang baik seperti apa, semua kategori tentang prestasi dan segala macam, saya setuju itu. Tapi pada garis bawahnya adalah bagaimana menemukan orang yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Itu misalnya kalau urusan pemimpin, dan itu urusan yang lain juga. Semakin gede manfaatnya, dia akan semakin hidup dalam tanda petik ya, hidup abadi. Karena hidupnya tidak hanya pada bodinya, tapi hidupnya pada yang tak terbatas waktu, ikut banyak masuk pada keseimbangan pilihannya, sehingga pilihannya bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang dengan membagi perjalanan hidupnya. Karena perjalanan hidupnya juga pasti berproses untuk melewati limitasi-limitasi dirinya yang sangat besar kemungkinannya bahwa limitasinya itu juga dimiliki oleh generasi berikutnya. Nah, ini yang mengembalikan ilmu kepada publik, kepada masyarakat umum, ini menurut saya ya tadi pengetahuan pengetahuan kekayaan dan lainnya itu tadi, ketika dikembalikan menjadi sebuah komponen yang bisa membantu limitasi individu, dia akan semakin banyak berguna. Nah, semoga kita jadi bagian yang sadar terhadap itu. Kalau hidup dengan badan saja ya ada limitasi, terbatas waktu, namanya mati. Kalau hidup di soul aja, nanti bodinya nggak bisa melewati inkarnasi ini, nggak bisa melewati. Jangan dimarahin kayak saya pakai istilah inkarnasi ya. Maksudnya pada ejawantah yang ini, pada hidup yang ini tuh. Nah, ini intinya bagaimana kita mencari keseimbangan antara yang tak terbatas dan yang terbatas untuk membuat pilihan di mana yang terbatas itu berguna di ketidakterbatasan. Mungkin itu
poinnya. Sorry kalau agak muter-muter. Matur nuwun.